Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kali ini Mbah Mun akan menyampaikan sebuah pemahaman atau ilmu yang mempersatukan segala sudut pandang. Ilmu ini Mbah Mun peroleh dari Yang Mulia Tuan Guru Mursyid kami. Namun kami diizinkan untuk menyampaikannya kepada umat, yaitu yang disebut dengan hukum kausalitas dimensional. Secara umum, hukum ini adalah bagaimana menjelaskan bahwa semesta ini sifatnya gradatif, berdimensi-dimensi, dan ternyata semuanya berjalan secara beriringan, secara real time. Oleh karenanya, ini mirip dengan konsep bahwa semesta ini paralel multiverse, yang pada prinsipnya alam fisik ini dengan alam yang metafisik di sebelahnya berjalan secara paralel. Dalam ilmu pengetahuan kita sudah tahu hasilnya, sebagaimana Einstein pernah membuat terobosan tentang jembatan Einstein-Rosen atau black hole maupun singularitas, sampai dengan ditemukannya hukum medan kuantum yang menghasilkan konsep tentang paralel multiverse, yaitu bagaimana manusia bisa menembus dimensi yang di sebelahnya, menembus dimensi materi, dimensi ruang dan waktu. Namun semua itu barulah konsep, dan Mbah Mun akan menghadirkan sebuah hukum tentang kausalitas dimensional yang merupakan laku atau perjalanan rohani dalam perspektif tarekat arwah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Adapun yang melatar belakangi lahirnya hukum kausalitas dimensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tarekat arwah adalah sebuah laku atau perjalanan ruh di alam qadim, alam yang tidak dapat dikenali oleh pembaca virtual kita, alam yang tidak bisa dikenali oleh panca indera kita. Kemudian yang kedua, hal yang terkait dengan tarekat arwah adalah ruh, dan ternyata ruh adalah entitas qadim, non-kausalitas materi, non-kausalitas sains, karena ia berasal dari alam maha mutlak, sebagaimana beberapa ayat menyebutkan, kutiupkan ruhku. Dan yang berikutnya, pada hakikatnya manusia sesungguhnya adalah makhluk ruhani, dan inti dari agama adalah spiritual. Berdasarkan tiga hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa menjelaskan tarekat arwah tidaklah mudah, karena dia tidak bisa dibaca oleh pembaca virtual. Dia melampaui batasan akal rasional. Namun, pada saat ini ilmu pengetahuan sudah mendukungnya, yakni kalau kita amati, ternyata semesta ini sifatnya gradatif atau dimensional, dari yang nyata sampai yang gaib, dan masing-masing dimensi terikat hukum kausalitasnya. Atas dasar hal tersebut, maka lahirlah hukum kausalitas dimensional. Namun hal ini harus dipahami bahwa laku atau perjalanan ruh sesungguhnya sudah kami alami, sedangkan ilmu pengetahuan yang kami sampaikan hanyalah menunjukkan pendekatan bagaimana kami menjelaskan hal ini kepada umat, karena sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera
namun harus bisa dijelaskan secara rasional. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami sampaikan slide berikutnya. Dalam slide ini kita amati dulu dari sisi sebelah kanan. Ini menggambarkan bahwa alam dunia ini terkait dengan gelombang elektromagnetik mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut. Bahwa panjang gelombang yang makin tinggi atau makin bertambah, itu pun ternyata tidak bisa diamati oleh manusia. Demikian juga kalau semakin kecil, dia pun tidak bisa diamati. Atau dengan mudah saya simpulkan, hanya di titik inilah, hanya di garis inilah yang bisa dibaca oleh pembaca virtual kita, yang disebut dengan cahaya tampak. Dan ternyata range cahaya yang tidak bisa diamati ternyata sangatlah lebar. Dari 0,00 sekian sampai 10 nanometer. Artinya hanya garis kuning inilah yang bisa diamati. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan panca indera kita, sesungguhnya panca indera kita mempunyai keterbatasan yang sangat nyata, yaitu hanya sebatas ini. Inilah cahaya tampak yang biasa kita kenal dulu waktu sekolah, Magicu Hibiniu, merah jingga, nila, biru, dan ungu. Kemudian kalau kita sedikit merefresh pemahaman Tasqiq al-Wujudnya Mula Sadra, beliau juga sudah menggambarkan bagaimana tentang wujud yang gradatif. Beliau pun membagi wujud gradatif menjadi wujud Tuhan yang eksistensial, wujud kausa prima, wujud yang sumber dari segala sumber wujud. Kemudian beliau juga mendeskripsikan ada wujud akal dan wujud jiwa, dan kemudian alam materi di dunia ini. Namun kita tidak akan membahas hal itu, ini hanya sebatas perspektif bahwa semesta ini adalah gradatif. Dan lebih jelas lagi ketika kita membahas gradasi materi, semesta ini di alam dunia ini sifatnya 3 dimensi. Bisa dipahami oleh pembaca virtual kita, akal rasional bisa memahami. Tetapi ternyata ketika kita naik kepada level yang lebih kecil, yaitu alam unsur, semesta yang semula terdiri dari jutaan jenis makhluk di sini, setelah naik ke alam unsur, tinggal 94 jenis unsur yang ada di alam ini. Kemudian ternyata setelah ilmu fisika berkembang, di mana ditemukannya hukum medan kuantum, ilmu yang mempelajari partikel subatomik, di sana dikenal ada istilah entanglement dan superposisi. Entanglement adalah suatu kondisi di mana satu buah atau beberapa buah partikel subatomik yang mempunyai sifat-sifat yang sama itu bisa saling terhubung walaupun dipisahkan oleh dimensi ruang dan waktu yang sangat jauh bedanya. Semisal di zaman kita saat ini dengan zaman Nabi Adam itu bisa bertemu kalau partikel subatomiknya sama, beda ruang, beda waktu, itu bisa dipertemukan. Demikian juga di partikel subatomik ternyata ada juga yang namanya hukum superposisi. Artinya sebuah partikel subatomik dia bisa menempati beberapa posisi. Ini yang menjadi catatan penting. Ternyata sifat-sifat dari partikel subatomik mirip sekali dengan ruh. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana ruh pun ternyata bisa berada secara lintas dimensional. Kemudian kalau kita amati atau
kita cermati proses pembuatan sesuatu benda atau barang, itu pun ternyata dimulai dari proses yang sifatnya gradatif, dimulai dari adanya ide, gagasan maupun impuls, kemudian mewujud menjadi alam satu dimensi atau tiga dimensi. Di situ bisa berupa sketsa, coding, blueprint, atau bahasa program. Dan di alam ini sudah bisa dibaca oleh orang-orang yang punya keahlian di bidangnya. Dan menjadi bisa beroperasional ketika sudah mewujud di alam nyata. Dia bisa wujudnya komputer, telepon, televisi, handphone, dan sebagainya. Secara umum, gradasi semesta itu sifatnya adalah top down. Jadi yang paling atas itu paling tersembunyi, tetapi itu adalah yang sumbernya, sumber dari segala sumber. Yang atas akan mempengaruhi yang bawah. Ini menjadi menarik, ternyata ketika kita memahami ketuhanan pun, kita akan dipertemukan dengan kondisi seperti ini. Ada alam yang tidak dapat kita pahami, tetapi ada alam yang sangat nyata yang bisa kita baca dengan pembaca virtual kita, bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dirasakan. Berikut kami sampaikan, ini sudah lebih teknis lagi, bahwa pada prinsipnya hukum kausalitas dimensional dapat digambarkan pada slide berikut ini, terutama terkait dengan bagaimana semesta alam ini terbentuk dalam dimensi-dimensi, bahwa dimensi yang tertinggi itu adalah alam maha kodim, artinya maha kekal, dan kesadarannya pun maha sadar, sinarnya pun maha ultrasonor. Hukum yang berlaku di sini adalah hukum non-kausalitas absolut. Alam ini adalah alam yang laisa kamisli seun, yang undeskripsi dan undefinisi, tidak dapat difikirkan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat diabstraksikan maupun tidak dapat diilustrasikan. Kemudian alam ini juga menjadi penyebab dari segala kausalitas, makanya disebut dengan kausa prima. Di alam ini juga tidak terikat oleh hukum materi, tidak terikat oleh hukum ruang, waktu, bahkan tidak terikat oleh logika sebab akibat. Maka sering kita menemukan ayat kun fayakun. Jadi itu tidak bisa dilogikakan. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata dapat mengontrol seluruh dimensi alam di bawahnya. Jadi alam maha ini bisa mengontrol alam kodim dan bisa mengontrol alam relatif. Berikutnya adalah alam kodim, alam di bawahnya, atau disebut juga alam atas sadar, atau yang kita kenal dengan akhirat. Wujudnya adalah ruh, atau nur, atau cahaya, atau dalam bahasa fisikanya adalah partikel gelombang. Dan hukum yang berlaku di sini adalah hukum kausalitas ruhani, yaitu mengikuti hukum frekuensi, potensi, dan gelombang. Ini agak sedikit berbeda dengan yang disampaikan Tesla. Kalau Tesla menyebutkan adalah energi, frekuensi, dan getaran. Bagi kita, energi dan getaran itu sudah ada dalam gelombang. Namun ada sesuatu yang tersembunyi, itulah potensi. Disinilah sebenarnya tarekat arwah bermain, melampaui batasan-batasan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan baru di level frekuensi dan gelombang, namun di tarekat arwah kita sampai kepada potensi yang sifatnya tidak bisa dilihat dan tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Alam ini juga fungsinya sebagai adaptor dimensional,
yang mengadaptasi alam maha dengan alam relatif dunia ini, dan dia tidak terikat oleh hukum materi, hukum ruang, dan hukum waktu. Dan alam ini pun dapat mengontrol dimensi alam di bawahnya. Sekedar catatan bahwa ruh yang teraktivasi dapat menempati dimensi ini dan bisa mi'raj lapis demi lapis sampai lapisan tertinggi jika melampaui kausalitas dimensionalnya. Selanjutnya, alam dunia ini adalah alam relatif atau alam sadar dan bawah sadar. Dan hukum kausalitasnya adalah hukum kausalitas materi atau sains. Walau ternyata ketika diure di alam dunia pun ternyata ada dua jenis alam, yaitu alam sadar atau alam akal rasional yang dapat diamati oleh pembaca virtual, oleh panca indera kita. Di sini terikat hukum materi, hukum ruang dan waktu, termasuk hukum fisika, kimia, dan biologi. Demikian juga hukum energi dan materi. Dan biasanya di alam ini terkait dengan perhitungan, analisa, bahasa, dan perencanaan. Pada umumnya, kesadaran manusia di alam ini hanya sekitar 5-10%. Dan ternyata ada alam yang lebih bawah lagi, itulah alam bawah sadar. Alam ini tidak dapat diamati oleh pembaca virtual kita. Dan ini merupakan kebalikan dari alam atas sadar. Maka disebut metafisika infra. Kalau alam atas sadar adalah metafisika ultra. Sinarnya adalah infrasonor. Kalau atas sadar, ultrasonor. Dan di sini isinya adalah algoritma, traumatik, afirmasi, termasuk keyakinan yang tidak didasari oleh argumentasi yang kuat. Di sini letaknya, karena alam bawah sadar ternyata mempunyai proporsi yang cukup besar dalam mempengaruhi kesadaran manusia, yaitu antara 90-95%. Selanjutnya dapat kami jelaskan ada 9 prinsip utama terkait hukum kausalitas dimensional. Yang pertama, bahwa berlaku hukum higher dimension comment lower dimension. Artinya dimensi yang tinggi dia mengontrol dimensi yang di bawahnya. Dan kemudian yang kedua, prinsipnya adalah masing-masing dimensi tidak dapat saling melampaui. Jadi bahkan dimensi alam maha pun tidak bisa berada di alam kodim, apalagi di alam relatif ini. Memang ini aturan sang maha kausalitas membuat aturan seperti itu. Yang maha mutlak tidak mungkin menempati alam relatif ini. Dan ini terbukti sebagaimana kisah Nabi Musa ketika beliau menginginkan melihat Allah secara langsung, maka jangankan wujudnya, bahkan sinarnya saja sudah menghancurkan Bukit Tursina. Artinya secara logika, Maha Qadim, Maha Mutlak tidak mungkin menempati alam relatif. Ini tidak bisa dijelaskan secara sains, secara ilmu pengetahuan. Dan yang menarik nomor 3 adalah adanya kekuatan tak terhingga yang bisa menembus batas dimensional. Jadi batas-batas ini ternyata bisa dilalui, yaitu adanya ultrastruktur rohani atau tali wasilah selaku adaptor dimensional. Jadi di sini ada ultrastruktur rohani yang menghubungkan alam-alam ini. Dan kemudian ada entitas kodim yang adaptif di masing-masing dimensi, itulah ruh. Jadi ultrastrukturnya ada, namanya tali wasilah, dan entitasnya pun ada yang
adaptif terhadap tiga alam ini, itulah roh. Roh itu bisa terkait dengan alam dunia ketika dia terikat dengan kesadaran manusia, dan dia memang aslinya berasal dari alam qadim, alam roh di sini. Dan ternyata roh juga bisa menyatu dengan alam maha, sebagaimana peristiwa Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kehebatan ruh. Oleh karenanya, tarekat kami adalah tarekat arwah, tarekat yang mengeksplorasi ruang-ruang ruhani. Selanjutnya, roh itu bersifat non-kausalitas materi, non-kausalitas ruang dan waktu yang ada pada diri manusia. Dan yang menarik, nomor 7, aktivasi ruh sebagai pembawa potensi nur iman dan nur kitab. Inilah sebagai dasarnya bagaimana ruh itu bisa adaptif terhadap masing-masing dimensi. Sebagaimana nomor 8, ruh yang teraktivasi ditambah kekuatan yang menggandeng kekuatan yang maha absolut melalui lodi nur. Ini adalah istilah dalam tarekat kami yang isinya adalah zikir, suluk, dan ubudiyah sampai melampaui batas kausalitas. Itulah yang disebut mi'raj, naik tangga demi tangga. Dan selanjutnya nomor 9, seluruh eksistensi di alam maha termanifestasikan di tiap-tiap dimensi, atau istilahnya bertajali dengan prinsip top down, ditunjuki, dikehendaki, dan itu beroperasi mengikuti hukum paralel multiverse. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kami sampaikan slide berikut yang lebih operasional terkait dengan hukum kausalitas dimensional. Hukum kausalitas dimensional terkait dengan alam ketuhanan adalah sebagai mana slide berikut ini, bahwa di alam maha, alam ars, alam yang laisa kamitslihi syai'un, disitulah Allah bersemayam, mempunyai dimensi yang amat tinggi. Di sini Tuhan tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Di sini Tuhan tidak bernama, tidak bersifat, tidak beraf'al, dan tidak berzat. Atau lebih tepatnya, nama, sifat, af'al, dan zatnya semuanya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat diketahui oleh manusia, oleh makhluknya. Namun, Tuhan adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dia ingin dikenal, maka diciptakanlah makhluk. Dan ternyata penciptaan itu sifatnya gradatif. Jadi di sini yang laisa kamitslihi syai'un, Tuhan menciptakan alam intermediate atau alam qadim. Isinya nur, roh, cahaya, atau partikel gelombang. Dan di sini ada representasi Tuhan, itulah namanya Ruhani Rasul, fungsinya sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi alam ketuhanan dengan manusia di muka bumi ini. Ruhani Rasul adalah frekuensi ilahi, dan banyak ulama menyebutnya sebagai Nur Muhammad. Namun di tarekat arwah ini tidak penting nama, karena memang pada hakikatnya di alam ini tidak ada nama, tidak ada kata, tidak ada suara, karena di sini adalah alam partikel. Tetapi kami paham yang dimaksud oleh ulama-ulama yang terdahulu yang menyebutkan Nur Muhammad itu juga tidak salah, asalkan benar maksudnya. Ruhani Rasul juga itu dapat dipersamakan sebagai nomor ordinat, nomor HP kalau zaman sekarang ya, memudahkannya. Jadi untuk menghubungi atau bersambung kepada Ruhani Rasul, kita harus paham nomor ordinatnya, yaitu ordinat 0, di mana di sana sudah tidak ada not belonging, sudah not preferensi,
tidak ada kepemilikan, tidak ada hasrat. Kita harus berada dalam kondisi zero. Itulah cara untuk bersambung kepada sistem wasilah sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 35. Dan kemudian di alam ini apa saja isinya? Ternyata di sini adalah alam malaikat dan kontra dari malaikat iblis. Di sini pun ternyata ada iblis. Maka ini hati-hati bagi para pelaku jalan rohani. Sebagaimana Nabi Adam pun tergelincir di surga. Di puncak kesadaran di alam ini, Nabi Adam tergelincir oleh iblis. Dan berikutnya di sini juga ada kalam qadim. Kalamullah di alam ini tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Namun di alam ini, di alam ruh, dia ada wujudnya, namanya kalam qadim. Makanya biasa disebut juga Quran qadim. Dia berada di lauh mahfuz, bentuknya ruh dan bisa disentuh, bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya, sebagaimana Al-Waqi'ah 7879. Di sini juga ada catatan qada dan qadar serta perjalanan akhirat. Alam akhirat adalah alam qadim, alam ruh, alam partikel gelombang. Jadi di sini tidak ada materi, apalagi bidadari, kemudian khomer, kemudian buah-buahan, daging yang nikmat-nikmat, itu tidak ada. Hakul yakin tidak ada. Itu adalah bahasa kias. Yang ada alam materi di sini, di alam kasar. Di sini tidak ada. Di sini adalah alam ruh, alam cahaya. Termasuk neraka ada di sini, mahsyar, hari berbangkit. Dan barzah adalah alam antara dunia dan akhirat, itulah barzah. Dan ternyata rukun iman pun berada di sini. Ini menjadi catatan penting bagi umat yang mengaku sudah beriman, tapi ternyata rukun iman ada di alam qadim, ada di alam ruh. Bagaimana prakteknya kalau kita tidak mengenal ruh? Sekedar sedikit kita mencoba ya, bagaimana implementasi rukun iman. Rukun iman kan sesuatu yang diyakini, begitu ya definisinya. Kemudian diamalkan. Rukun iman kalau didefinisinya kan kurang lebih sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Nah, yang ke satu dan kedua silakanlah itu. Tetapi kalau bagaimana cara membuktikan dengan perbuatan rukun iman, ini menjadi pertanyaan besar. Iman kepada Allah, as-sholatu lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, tetapi apanya Allah yang kau ingat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apanya Allah yang kau saksikan. Padahal ini perbuatan. Demikian juga yang lain-lainnya. Ini harus menjadi catatan penting. Kita harus muhasabah. Kita harus tafakur dengan sangat dalam. Bagaimana ternyata kita tidak sampai kepada rukun iman. Selanjutnya di alam yang paling bawah, yaitu alam baru ini. Dan ternyata itu pun di alam baru terdiri dari dua, alam materi yang bisa diamati dengan panca indera kita, dan alam imateri rendah atau biasa disebut dengan metafisika infra. Dan dalam sistem rohani di dunia ini selalu ada transmitter rohani. Itulah Nabi dan para pewarisnya setelah nubuah berakhir. Dan apa yang ada di alam materi ini, inilah gambar semesta. Menurut informasi terkini, semesta ini katanya bentuknya seperti trompet ini. Dan ini umurnya sudah
13,7 ribu miliar tahun. Dan bagian dari semesta inilah adalah ini adalah tata surya kita. Bumi letaknya di sini sampai dengan matahari. Dan ini kehidupan manusia di dunia ini sampai dengan alam mikrokosmis. Jadi ini semua dari mikrokosmis sampai makrokosmis, ini semuanya alam dunia. Ilmu pengetahuan hanya sampai di sini. Ilmu pengetahuan tertinggi sebagaimana yang digagas oleh Albert Einstein, kemudian Nikola Tesla, Stephen Hawking, yang terkenal dengan proyeknya jembatan Einstein-Rosen, kemudian black hole, singularitas, hukum medan kuantum, alam paralel multiverse, yang pada intinya mereka ingin menembus batas ini, batas dimensi ruang dan waktu, batas dimensi materi. Ternyata mereka tidak berhasil. Jadi ilmu yang saya sampaikan tadi hanya untuk menjembatani sebagai pengantar bahwa ilmu tarekat arwah itu secara logika dapat diterima. Dan proyek ini sudah dikembangkan bertahun-tahun lalu, berabad-abad. Dan sesungguhnya para sufi dan para pejalan rohani, apalagi nabi, semuanya sudah melewati alam ini. Namun pada saat itu teknologi belum support, belum bisa dijelaskan secara eksakta, sehingga apa yang terjadi, banyak sekali martir dalam perjalanan tarekat ruh. Kita mengenal Al-Halaj, Suhrawardi Al-Maktul, kemudian Syekh Siti Jenar, dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi, di alam bawah ini adalah alam jin, alam naluriah, keyakinan, afirmasi, loa, algoritma, refleks, trauma, dan sebagainya. Beragama tanpa tersambung ke tali wasilah hampir dipastikan terdowngrade ke alam bawah sadar. Itulah bahayanya kita. Kemudian secara lebih implementatif, berikut kami sampaikan bagaimana kita dapat memahami sesuatu yang selama ini dianggap sebagai hal yang gaib. Ternyata ini sangat mudah untuk kita pahami, yaitu tentang Tuhan. Karena Tuhan di sini benar, Dia adalah laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Wujudnya, asmanya, kalamnya, af'alnya, semuanya adalah laisa kamitslihi syai'un. Oleh karenanya, kita jangan banyak berhayal di area ini. Kita jangan banyak berhayal, berdoa langsung ke sini, beribadah langsung ke sini. Oh, ini kata-kata Allah. Oh, ini sudah dikehendaki oleh Allah. Sudah kenal belum? Karena ini beda secara dimensional, beda secara materi, beda ruang dan waktu. Sehingga satu-satunya jalan tetap harus melalui sistem wasilah. Dan ini ternyata sangat mudah untuk menjelaskannya. Sifat wujud Allah di sini sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Tetapi di alam ruh, dia bentuknya adalah ruh atau nur atau cahaya. Dan wujud di alam dunia ini bentuknya rasul atau nabi. Ini istilah yang dikenal pada umumnya ya, padahal yang semestinya ini adalah nabi. Dan diteruskan oleh hamba yang disucikan rohaninya. Kemudian asmanya, namanya. Di sini laisa kamitslihi syai'un di alam ketuhanan. Di alam qadim namanya rasul atau Nur Muhammad. Sekali lagi, ini adalah nama, tetapi sebutan Rasul banyak sekali disebutkan di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu
atiullaha kan Allah, atiullaha wa atiur rasul kan rasul, wa ulil amri minkum. Nah, ini penerus nabi itu adalah ulil amri, salah satu penerus nabi. Asma di sini adalah rasul, dan asma di dunia ini adalah menempati seorang manusia. Dia bisa nabi, sebagaimana nama Allah adalah yang diemban oleh Nabi Muhammad, atau nama Allah zahirnya menempati tubuh atau jasad Nabi Muhammad, sebagaimana Quran surat Toha 14, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Yang menyatakan seperti itu adalah Nabi Muhammad. Dan bahasa itu adalah bahasa Arab, bahasanya suku Quraisy. Jadi sangat tegas di sini. Tapi harus presisi tinggi. Ilmu yang kami bawakan adalah ilmu ruh. Ruh, sang maha ruh menempati jasad seorang manusia. Ini nanti akan jelas saya uraikan ke berikut-berikutnya ya. Kemudian juga ada istilah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Ini juga ada ayatnya, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan semesta. Dan kemudian ternyata Nabi Isa pun dijuluki dengan Tuhan anak. Jadi karena di sini dianggapnya dikasih nama dari penduduk bumi ini ya, Tuhan Bapa, di sini Tuhan anak, dan di sini adalah ruh, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu adalah adaptor dimensional. Di sini bentuknya harus ruh. Di sini laisa kamitslihi syai'un, di paling atas, di pertengahan adalah ruh, di sini adalah materi, bisa disentuh, bisa dipandang, bisa didengar. Dan yang menarik lagi, ternyata ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu sebagaimana bentuknya. Jadi kurang lebih bentuknya atau bentuknya Tuhan itu ya Nabi Adam. Dan ini nggak usah gagap orang yang ahli-ahli Tuhan itu ya. Kalau Anda tidak mengenal perspektif ini, Anda akan gagap ketika menjelaskan Tuhan. Tetapi kalau paham perspektif ini, kita santai-santai saja. Dan ini memang seperti itu konstruksinya. Tidak mungkin Tuhan yang maha mutlak menempati alam relatif. Dia harus ada transmitternya, harus ada penerimanya di muka bumi ini yang adaptif dengan alam relatif ini. Akan lebih jelas lagi ketika saya menjelaskan kalamullah, karena ini wujudnya jelas. Kalamullah di alam ketuhanan ini sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada kata, tidak ada huruf, tidak ada suara di sini. Kemudian di alam intermediate, alam ruhani, dia bentuknya kalam kodim. Makanya kita kenal istilah Quran kodim, Quran cahaya. Dia ada di lauh mahfud, sebagaimana Al-Waqiah 78-80. Dia bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, yang berbentuk ruh, yang berbentuk cahaya. Ketika mewujud di alam dunia, dia bentuknya bahasa manusia. Sebagaimana kita kenal Taurat adalah bahasa Ibrani yang dibawakan oleh Nabi Musa, Zabur, Injil adalah bahasa Palestina yang dibawakan oleh Nabi Isa. Al-Quran adalah bahasa suku Quraisy yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi perkataan atau bahasa yang di sini adalah bahasa manusia. Iqra bismi rabbik adalah bahasa suku Quraisy, bukan bahasanya Tuhan. Tuhan tidak punya bahasa, karena laisa kamitslihi syai'un. Selanjutnya, af'al di sini pun sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Begitu turun di alam nur, af'al itu berupa cahaya atau malaikat. Malaikat adalah sistem pengaturan di alam ruh. Demikian juga Rasul atau Nur Muhammad. Dan mewujud di alam dunia ini bentuknya adalah sunatullah.
hukum-hukum alam, hukum fisika, hukum kimia, hukum energi, hukum materi adalah representasi daripada af'alnya malaikat. Malaikat adalah merepresentasikan af'alnya Allah. Demikian juga ada istilah sibghatullah, manusia celupan Tuhan, sebagaimana wama romaita idh romaita walakinnallaha roma. Jadi perbuatan manusia pilihan atau nabi pada hakikatnya adalah af'alnya Allah. Tidak mungkin Allah beraf'al di alam relatif ini, maka ada hamba-hamba yang ditunjuk yang merepresentasikan af'al dia. Selanjutnya dapat disimpulkan segala sesuatu tentang Tuhan di alam laisa kamitslihi syai'un pasti ada alamatnya di alam dunia ini. Inilah tugas kita, mencari alamat Tuhan di dunia ini. Dan hanya melalui tarekat arwah yang mengeksplorasi alam ruhani yang bisa menemukannya. Karena hanya ruh yang adaptif dengan dimensi-dimensi alam ini. Lebih lanjut, ini lebih detail lagi bagaimana hubungan semesta ini dengan perjalanan tarekat arwah, yang pada prinsipnya di slide ini menjelaskan bahwa semesta ini adalah paralel multiverse. Jadi menurut konsep ilmu pengetahuan, dunia ini batas dunia ya, dunia ini sifatnya universe, satu kesatuan yang berlapis-lapis karena ada alam sadar dan alam bawah sadar. Dan akhirat ini sifatnya metaverse karena dia adalah metafisika atau non-materi. Dan metafisika ini pun berlapis-lapis, bahkan disebutnya sampai 7 lapis langit. Inilah alam sebelah, alam non-materi. Dan ternyata alam dunia yang universe dan metafisika yang metaverse ini berjalan secara simultan, secara paralel, makanya disebut paralel multiverse. Dan menariknya di sini, tarekat arwah menjelaskannya atau memperjalankan rohani manusia dalam perspektif paralel multiverse. Tubuhnya ada di dunia ini, jasadnya dia mengikuti hukum-hukum kausalitas dimensional alam materi ini, namun kesadarannya berada di kesadaran alam ruhani. Oleh karenanya, ketika kita sudah diaktifasi ruhaninya, kita melakukan rabito, kita melakukan loading nur melalui zikir, suluk, dan ubudiyah, maka kita dapat menyelesaikan perjalanan akhirat ketika kita di dunia ini. Ini adalah ilmu yang sangat tinggi, ilmu para nabi yang dahulu tidak bisa dijelaskan, namun dialami. Dan sangat jelas ketika Nabi bermi'raj, beliau naik tangga demi tangga, mi'raj demi mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha dan sampai ketemu dengan Tuhannya. Bahkan dijelaskan di situ, malaikat pun tidak bisa menembus alam ini, karena malaikat ada di dimensi ini. Jadi sudah tidak ada siapapun. Bahkan diri kita pun ketika masuk sini sudah fana, karena ini adalah alam ketuhanan. Kembali ke sini, bahwa manusia yang telah diaktifasi ruhaninya bisa menyelesaikan perjalanan akhirat, mulai dari berbangkit, padang mahsyar, neraka, surga, bisa diselesaikan ketika kita masih di dunia ini. Bagaimana mungkin kita akan menyelesaikan alam akhirat ketika kita sudah mati? Apa artinya petunjuk? Apa artinya kitab suci sebagai huda linnas kalau hanya dibaca dan dihafalkan,
tetapi tidak bisa menunjuki, tidak bisa menghantarkan perjalanan kita. Kalau seluruh informasi-informasi yang ada dalam kitab suci itu hanya sebagai hafalan, dan kalau kita tahu hafalan ada di alam akal, maka ketika menembus alam sini, seluruh hafalanmu akan hilang, ingatanmu akan hilang. Di sini tidak kompatibel dengan alam akal. Oleh karenanya, satu-satunya cara dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan akhirat adalah dengan aktivasi rohani kita. Dan inilah yang dijalani oleh tarekat arwah. Tidak mudah menjelaskannya, apalagi memperjalankan di alam-alam ini. Dan ternyata hukum kausalitas dimensional pun bisa menjelaskan seluruh perspektif, termasuk bagaimana sholat yang lalai berada di alam bawah sadar, sholat mengingat sholatnya orang yang sudah diaktifasi ruhaninya, sampai kepada sholat yang mi'raj, sholat yang orang sudah sampai pada kesadaran ruhani, bahkan sholat daim, sholat yang berkekalan dengan Tuhannya. Demikian sebagai tambahan atau penguat dalil, kami sampaikan hadis. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Ini yang jarang diungkap. Ini padahal salah satu kunci dalam memahami hukum dimensional. Demikian juga walillahi hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka segala puji hanya bagi Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Jadi sudah jelas di sini ada Tuhan langit dan ada Tuhan bumi. Demikian halnya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, yang menyatakan ini adalah Nabi Muhammad. Walaupun hakikatnya itu adalah perkataan Tuhan, tetapi yang bicara di dunia ini adalah manusia. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Inilah as-sholatu lidzikri, wujudnya adalah mengingat Nabi Muhammad di kala itu. Kalau mengingat Tuhannya nggak mungkin bisa. Termasuk sembahlah. Ini kan terjadi distorsi manusia zaman saat ini. Sembahlah sungguhnya menyembah, beribadah, bertuhan itu ya sederhana saja. Sesuatu yang kau idolakan, sesuatu yang sifatnya visi dan misimu, orientasi hidupmu, cita-citamu, cintamu, pengorbananmu, kekhawatiranmu, itulah Tuhan. Sudah sangat jelas siapa yang kau tuhankan di dunia ini, yaitu apakah masih menuhankan keluargamu, jabatanmu, hartamu, kedudukanmu, dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan pada penyampaian kami, dan kami akan terus mengeksplorasi bagaimana penerapan, bagaimana implementasi hukum kausalitas dimensional yang dengan sangat mudah melintasi batas-batas dimensi semesta ini. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.